kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan Hai, sesuatu. selamat pagi untuk kelas 3. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Yus. Ya, pada hari ini kita akan belajar matematika lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semuanya sehat ya, untuk sehat dan bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Di awal video Bapak tadi saya sudah paparkan, mungkin kalian kangen dengan sekolah, suasana sekolah. Bapak harap mudah-mudahan bisa mengobati kangen kalian di awal video tadi ya. Bapak harap begitu. Nah, sekarang Bapak berada di depan kelas kalian ya. Depan kelas kalian ini dia. Oke. Nah, kangen kan sama kelas kalian ini, kelas 3 ya. Ruang Santo Lukas. Oke. Sobat ya. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Oke, mau tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjut saja untuk melanjutkannya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Buka bukunya halaman 14 ya. Buka bukunya halaman 14 di situ tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan operasinya. Operasi tentang penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan 4 angka atau sampai ribuan dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, bagaimana kita menyelesaikan sekarang? Bagaimana kita menyelesaikan soal ceritanya ya? Di sini kita membahas tentang penjumlahan dulu. Bagaimana kita meneliti? Ini kita meneliti soal cerita, ya. Dan harus kalian sudah menguasai tentang bersusun pendek dan bersusun panjang yang kemarinnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita ke bukunya. Lihat bukunya di situ. Membeli sebungkus coklat seharga Rp2.500 dan permen seharga Rp1.200. Berapa total untuk uang yang harus dibayarkan oleh Mita? Nah, di sini harus kalian teliti apakah dia dijumlahkan atau dia dikurangkan. Bagaimana caranya? Lihat kata-katanya itu dan harus kalian lihat kata kuncinya di situ. Mita membeli. Kalau dia membeli itu berarti duitnya itu apa? Duitnya itu dia keluar ya. Dia membeli berarti duitnya keluar. Sebungkus coklat seharga Rp2.500 dan permen seharga berapa total uang yang harus dibayarkan? Lihat di akhir kalimat di situ. Berapa total uang yang harus dibayar? Yang harus dibayar totalnya itu berapa? Berarti dia itu dijumlahkan. Berarti dia dijumlahkannya. Berarti dia jumlahkan berapa totalnya, kemudian kalian gunakan di situ di bukunya. Lihat, harga coklat itu 2.500, harga permen itu 1.200. Berarti ditotalkan, dijumlahkan. Nah, biasanya kalau soal cerita itu kita menggunakan jadi, ya. Jadi total uang yang harus dibayarkan oleh Mita adalah Rp3.700. Bapak kasih contoh lainnya. Di sini Bapak ambil Budi memiliki 1.230 kelereng.
Titus memiliki 1560 kelereng. Nah, berapa jumlah kelereng mereka? Nah, lihat di sini caranya. Budi memiliki ini 1200 kan. Nah, Titus memiliki 2230 kelereng. Berapa jumlah? Di sini sangat jelas sekali contohnya ya. Di sini bahwa apakah dia pengurangan atau penjumlahan? Berarti kita lihat akhirnya. Berapa jumlah? Berarti di sini jumlah. Berarti dia jumlah. Berarti penyelesaiannya kelereng Budi Seribu 230 ya. Kemudian kelereng Titus berapa? 2230. Nah, berapa jumlah? Berarti total kelereng mereka adalah, tulis di sini ya. Total kelereng sama dengan ya, lihat 1230 ditambah 2230. Nah, kalian di sini bisa menggunakan bersusun pendek atau bersusun panjang yang seperti yang kita pelajari kemarin. Berarti dia di sampingnya berarti 1230 dijumlahkan 2230. Kita jumlahkan 0, 6, 3 tambah 3, 6, 2 tambah 2 berapa? 4. Kemudian 3, berarti hasilnya adalah 3460 kelereng. Nah, jangan lupa kalau mengerjakan soal cerita menggunakan apa? Jadi. Berarti kita ambil kalimat yang terakhir. Berarti dia jadi jumlah kelereng mereka adalah berapa? Ini dia 3460 kelereng. Nah, jelas di sini ya. Di sini dua contoh tadi di buku dengan di papan. Jadi kalian harus menyelesaikan. Nah, di sini kalau dia jumlah berarti dia dijumlahkan. Kemudian kalau dia soal cerita harus kalian urutkan apa-apa yang diketahui. Ini yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan ini. Kemudian kalian gunakan jadi. Oke? Paham sampai di sini? Ya, Bapak harap kalian paham. Nah, kita lanjut ke contoh berikut. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan yang ada di papannya. Ini contoh nomor 2. Pak Abdul memiliki 1720 ekor ayam. Lalu dijual 1120 ekor ayam. Berapa sisa ayam Pak Abdul? Ini ya, ada kata, kalian cari kata kuncinya di situ. Dijual dan sisa. Nah, ingat kalau kita melihat soal, kalau dia berapa sisa, berarti dia kalau sisa itu dikurangkan ya. Ingat, sisa itu dikurang ya, dikurang berarti sisanya. Berarti kalau sisa itu sudah dikurang, kemudian dijual, berarti dijual itu berkurang. Berarti itu ya, berarti ini ayamnya penyelesaian caranya, penyelesaiannya jadi ayam Pak Abdul sama dengan 1720 ekor ayam. Atau kemudian yang dijual 1120 ekor ayam.
berapa sisa? Berarti sisa sama dengan 1720 dikurang dengan 1120. Kalian gunakan bersusun pendek ya, bisa. Kalian gunakan bersusun panjang juga bisa. 1720 dikurang 1120. Ini dikurang. Nah, dikurang kita sudah belajar kemarin mulai dari kiri atau mulai dari kanan atau mulai dari satuan. 0 kurang 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 7 dikurang 1 sama dengan 6. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, ingat di sini. Lihat di sini, karena ini di sini nolnya, ini bisa tidak usah ditulis karena tidak ada gunanya, tidak berfungsi di situ. Berarti dia 600. Nah, ini 0 ini tidak boleh dihapus karena ini 600. Kalau kita hapus menjadi 6. Tapi kalau 6 0 di belakangnya ini berarti bisa dihapus. Ingat ya. Oke, berarti hasilnya adalah 600. Jadi kalau kita menggunakan jadi, lihat kalimat terakhirnya. Berarti jadi sisa ayam Pak Abdul adalah 600 ekor ayam. Nah, cukup jelas di sini ya tentang menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Intinya kalian sudah menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, matematika asik dan menyenangkan kalau kalian perhatikan. Nah, di sini dua contoh soal cukup jelas, ditambah dengan di buku kalian mungkin cukup jelas ya. Penjumlahan dan pengurangan sudah kalian pahami. Sekarang soal cerita harus juga sudah pahami. Kemudian tugasnya di rumah, ingat tugasnya di rumah, buka halaman 14. Nomor 1, 2, dan 5. Kerjakan di buku tugas, kemudian kirim di WA Bapak atau WhatsApp Bapak. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang perkalian bilangan caca. Jadi kalian harus belajar tentang perkalian di rumah ya sebelum Bapak mengajar kalian tentang perkalian bilangan caca. Oke, sampai di sini matematika asik dan menyenangkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dah.